Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sekalian, jemaat yang Tuhan kasih. Di hari ini kita akan coba kembali merenungkan apa yang menjadi makna dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita karena saya tidak menyiapkan ayatnya. Kita akan membaca, yang laki-laki bersama dengan saya, yang wanita dengan kaumnya. Kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Kita membaca secara bersama-sama. Bagi laki-laki, Yesus terangkat ke surga, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka bersama-sama, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di bulan ini kita ada 2 peringatan penting, yaitu peringatan kenaikan Tuhan Yesus dan 10 hari dari ini, atau 2 minggu lagi, minggu depan dan minggu ini dan minggu depan, yaitu hari Pentakosta, ya. Nah, hari ini memang khusus karena bertepatan dengan hari raya saudara kekasih kita yang Muslim, merayakan hari kemenangan, hari lebaran bagi mereka. Dan hari ini menjadi tantangan bagi kita di hari ini, apakah kita tetap menjadi orang yang memberi waktu untuk memperingati peringatan perayaan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, atau turut merayakan ke sebelah, gitu kan? Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dimulai karyanya di bumi ini dengan kelahirannya di Bethlehem, kemudian ia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan akhirnya ia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi peristiwa sejarah bagi kita sekalian umat yang percaya khususnya maupun bagi dunia. Karena kita bisa lihat di sini Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaan karyanya di bumi ini. Dari awal pertama ia datang, ia mengerti bahwa ia punya misi. Kedatangannya bukan sekedar seperti kita lahir manusia biasa, tetapi ia datang dari surga. Dan tentu karena asalnya dari surga, maka ia akan kembali ke surga. Kalau ia berasal dari bumi, maka akan kembali kepada bumi. Manusia berasal dari debu, maka kembali kepada debu. Jadi kita akan melihat di sini, dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan bukti nyata bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hidup dan Juru Selamat satu-satunya,
Karena hanya dialah yang berasal dari surga dan kembali ke surga. Tidak ada tokoh agama lain yang seperti ini. Firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 berkata, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat di sini peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan bukti bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Tuhan yang bersemayam di dalam kerajaan surga, asalnya dari surga. Dan karena itu kita boleh percaya bahwa orang yang berasal dari surga akan mampu membawa kita ke surga. Kalau dari bumi tidak pernah tahu surga, baru juga kepengen ke surga, berarti mudah-mudahan ke surga. Mudah-mudahan kita sampai ke surga. Gue juga kagak tahu ke surga, gue juga kepengen ke surga. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah dari surga, Dia tahu jalan ke surga. Jadi karena itulah Dia mengatakan, akulah jalan. Jadi tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Akulah jalan. Mau cari kebenaran, akulah kebenaran itu. Dan mau cari hidup, akulah hidup itu. Jadi akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Nah, bagaimana kita memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini bagi kita sekalian? Yang pertama, kalau kita menyadari pada hari ini betapa baiknya Tuhan itu, segala sesuatu yang Tuhan lakukan dari sejak Ia lahir ke dalam dunia ini, Ia mati, bahkan secara manusia dikuburkan, dan akhirnya Ia bangkit atau dibangkitkan. Dan pada hari kemudian 40 hari setelah kebangkitannya Ia naik ke surga, maka semua Dia lakukan semata-mata demi saya dan saudara. Sekali lagi, demi kitalah semua telah Tuhan lakukan. Ketika Yesus bangkit, 40 hari Ia coba meyakinkan kepada murid-murid dan kepada dunia bahwa Ia hidup. Mula pertama Yesus menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Kemudian Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Kepada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Dan selanjutnya. Sampai dikatakan di dalam firman Tuhan kepada berapa banyak Yesus menampakkan diri? Berapa orang? Berapa orang? Semua yang melihat Yesus benar-benar hidup setelah kematiannya. Firman Allah katakan lebih dari 500 orang. Jadi ada momen-momen di mana Dia menampakkan diri kepada pribadi Maria. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dia menampakkan diri bahkan kembali lagi kepada murid-murid ketika tidak ada Thomas hadir. Dia menampakkan diri kepada 2 murid. Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang sudah kembali pergi bernelayan. Dan dikatakan Dia juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Jadi begitu banyak Yesus coba meyakinkan. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus setelah itu, maka dikatakan demi untuk kepentingan kita, kepentingan saya dan saudara, yang pertama ada 2 kepentingan yang diwakilkan. Untuk itu Yesus harus naik ke surga. Jadi pekerjaan Yesus tidak pernah selesai sampai sekarang. Kalau kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu buat Tuhan dan selesai sudah pekerjaan kita buat Tuhan, keliru. Allah kita yang kita sembah tidak pernah merasa diri selesai untuk mengerjakan bagi kita.
Dan apakah balasan kita kepada Dia? Seringkali kita ini lupa bahwa betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Dia menyiapkan surga bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan 3 menyatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Itu sebabnya aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang ketiga, kalau sudah semua itu sudah kusiapkan, aku akan kembali kepadamu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat bahwa Tuhan mempersiapkan masa depan kekekalan kita. Ia tidak hanya berpikir tentang penebusan. Penebusan sudah selesai di atas kayu salib. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan memiliki pengharapan yang baru dengan kebangkitan. Kan kita sudah dengar khotbah itu. Dengan peristiwa kebangkitan Yesus kita memiliki pengharapan baru. Karena ketika kematian Yesus telah banyak menguburkan harapan murid-murid. Karena dia melihat bahwa Yesus ternyata akhirnya mati juga. Namun dengan kebangkitannya memberikan harapan baru. Hari depan kita yang penuh dengan harapan. Dan gak cuma penuh harapan di dalam kehidupan di dunia ini. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi juga sebuah pengharapan yang Tuhan berikan. Ia sedang mengerjakan sampai saat ini. Sehingga pada waktunya setelah semua selesai. Maka ia akan kembali. Yaitu untuk mempersiapkan hari depan kekekalan kita nanti. Jadi kalau Tuhan sebagai orang tua bagi kita sekalian memikirkan masa depan anak-anaknya. Terus sebagai anak-anak kita tidak berterima kasih kepada orang tua. Itu menyakitkan sekali. Kalau sejak kecil kita mungkin yang punya baby bisa ngerasain bagaimana perjuangan kita. Ya, si Lydia masih bangun 2 jam sekali. Kadang kalau anaknya rewel, begadak, gitu kan ya. Ya ini yang udah gede-gede kan dulu dirasakan seperti itu juga. Masih kecil bayi kan gak tiba-tiba kita lahir seperti ini. Saya pun begitu. Saya masih ingat saya dekat sama mama saya paling demen taruh tangan saya di ketiaknya. Hangat. Gitu. Jadi kalau tidur saya cari ketiaknya. Hangat. Nah kita bisa lihat bahwa Tuhan yang baik itu melakukan segala sesuatu buat kita. Dan hari ini mari kita merenungkan bahwa kebaikan Tuhan seharusnya diresponi seperti apa oleh kita sekalian. Jadi Tuhan pergi menyiapkan surga. Dan itulah kepentingan yang pertama yang diperjuangkan Tuhan untuk kita. Kepentingan yang kedua yaitu bahwa kalau dia tetap di situ, kalau dia tetap hidup selama-lamanya di dunia ini bersama dengan kita, kehadirannya terbatas. Tetapi kita bisa lihat ia pergi supaya ia bisa mengutus Roh Kudus bagi kita. Roh yang ada di mana-mana, yang menyertai kita hari ini, saat sekarang ini di Gunung Sahari, dan rekan-rekan kita di seluruh pelosok bumi. Jadi yang kedua, kepentingan yang diperjuangkan Tuhan adalah bahwa ia mengutus Roh Kudus yang tanpa batas. Tugas dari Roh Kudus ini adalah mempersiapkan kita bagi sorga. Kalau Yesus di sana mempersiapkan surga bagi kita, maka kita nantinya siap nggak buat surga yang sudah disiapkan Tuhan? Jangan-jangan rumah yang sudah disediakan Tuhan itu sia-sia. Penghuninya kagak jadi. Karena nggak nyampe ke sana. Itu sebabnya ada Roh Kudus diutus kepada saya dan saudara untuk menginsafkan kita akan dosa-dosa kita.
untuk mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus dan pengajarannya. Sehingga kita bisa mengenal bahwa jalan kebenaran itu tidak hanya untuk sesekali kita kerjakan, tetapi selalu sepanjang umur hidup kita sampai pada akhirnya. Karena itu Wahyu berkata, barang siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang akan selamat menerima mahkota kehidupan. Saudara kekasih Tuhan, saya dan saudara menjadi sebuah tantangan yang sangat penting buat kita sekalian. Bagaimana Roh Kudus masih ada dalam diri kita. Saya masih ingat perkataan ketika saya hadir KKR Yusuf Roni beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika belum lama ia bertobat. Satu perkataan yang selalu saya ingat. Kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan, berarti masih ada Roh Kudus. Berarti saya senang kalau saya dengar firman Tuhan, terus firman itu berbicara kepada saya. Seperti kesaksian saya beberapa waktu yang lalu kan, ketika saya dalam keadaan lemah. Firman itu masuk kena dan saya bangkit kembali. Minggu lalu kita bicara tentang jangan padamkan roh. Jadi puji Tuhan, ada Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Dan apakah ada Roh Kudus di dalam diri kita saat ini? Apakah Roh Kudus terus menuntun perjalanan kehidupan saya dan saudara di dalam mengiring dia sampai Maranatha Yesus datang kembali? Kalau tidak, kalau kita tidak pernah dengar suara Tuhan berbicara, kalau kita tidak pernah mendengar tuntunan Roh Kudus. Kemarin saya sore ke hari-hari, waktu saya ke hari-hari saya lewat, pas saya lewat di traynya itu ada satu Indomie yang jatuh. Saya pikir saya lewati, nggak ada urusan dalam hati saya untuk ngangkat lagi. Tapi begitu saya udah lewat, Roh Kudus masih bicara lagi. Jika engkau tahu yang baik, namun engkau tidak melakukannya, engkau dosa. Saya balik, saya angkat tuh satu. Udah dah, daripada gua tertuduh dosa. Saudara kekasih, kita harus melatih diri mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran agar kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam kesempurnaan Allah, sebab Allah adalah sempurna. Supaya kehidupan kita benar-benar dipersiapkan bagi kerajaan surga. Bahkan Roh Kudus membaptis kita. Memberi kita kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan telah bangkit. Allah kita adalah jalan satu-satunya keselamatan. Namun kebenaran ini kita keep untuk diri kita sendiri, kita simpan. Betapa egoisnya kehidupan kita. Karena itu Yesus berkata bahwa engkaulah saksi-saksiku. Dan itu sebabnya maka jangan pergi kemana-mana. Jangan tinggalkan Yerusalem. Lagu lama tuh ada ya, apa tuh? Apa ya lagunya? Sudah lupa ya. Kalau kau tak mau jatuh, ya kan? Begitu kan? Kira-kira ya. Jangan tinggal. Apalah begitu ya. Lagu lama itu enak-enak ya. Terus ada pertemuan di udara gitu kan. Itu udah kita lupakan gitu ya. Tapi lagu-lagu sekarang lagu-lagu baru. Ada beberapa ibu-ibu mungkin gak bisa ngikutin. Tapi belajar. Karena lagu-lagu baru yang sekarang ini lebih mudah untuk diikuti. Herannya kita punya karunia cepat untuk beradaptasi dengan lagu baru ya. Bisa aja kita nyanyi, hebatnya penyanyi kita ini. Gitu loh. Jadi sebentar, kita gak perlu sampai waktu lama. Tapi Tuhan beri kita kemampuan untuk kemudian akhirnya kita masuk ikut bisa ngikuti lagu-lagu itu ya. Nah saudara-saudara kekasih Tuhan, baptisan Roh Kudus mempersiapkan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi ingat yang pertama makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah demi kepentingan saya dan saudara.
Kepentingan apa yang diperjuangkan Tuhan adalah menyiapkan surga bagi kita dan mengirim Roh Kudus untuk mempersiapkan kita bagi kerajaan surga nanti. Karena itu jangan kita mengeraskan hati. Hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus setiap pagi. Ada lagu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan tanpa siapa? Tanpa Roh Kudus. Gak bisa jalan sendiri. Kita sudah manusia yang oleng, sudah jatuh. Saya memberanikan diri untuk tidak makan obat oleng. Obat yang diberikan kepada saya adalah obat untuk tangan saya yang kesemutan, dan satu obat racikan lagi, itu racikan, dan kedua adalah obat oleng. Saya sering oleng, awal pertama sering. Jadi awal pertama saya itu saya ngelihat puyeng. Pasti gak enak, sempoyongan, selalu sempoyongan. Itu sebabnya di awal-awal saya gak berani bawa kendaraan bukan karena stroke kaki saya. Saya punya keyakinan dari awal, saya bisa nih bawa mobil. Cuma pasti gak dikasih sama anak-anak. Tapi saya punya keyakinan itu. Cuma masalah saya masih belum berani pada waktu itu cuma karena saya masih sempoyongan. Saya takut sempoyongan saya, penglihatan saya ini kiri kanan bisa kesenggol mobil begitu. Terus cukup lama saya mengalami pergumulan itu. Itu saya rasakan ketika rawat pertama. Rawat kedua, puji Tuhan sempoyongannya berkurang. Sempoyongan itu membuat saya nggak bisa berdiri. Pasti bisa jalan. Kalau saya jalan oleng. Maka saya kalau terapi itu dikasih satu garis. Saya pikir ini silatur apa itu yang di ini ya, jalan seutas tali begitu kan. Iya kayak begitulah gitu loh. Nah itu saya jalan itu satu garis begitu. Waktu saya normal saya belum pernah coba juga kayak begitu ya. Nah kalau yang gak normal jalan satu garis begitu kan susah juga. Apalagi kan. Jalan jingke lah segala macam, aduh ada-ada aja. Tapi kalau saya nggak sempoyongan, maka saya bisa lebih baik jalannya, bisa lurus. Kebanyakan saya kalau jalan, kemarin waktu kunjungan ke Pak Wito masih sedikit oleng. Saya jalannya agak sedikit miring ke kiri, cenderung ke kiri. Jadi kalau dibilang sepeda pernah jatuh, sepeda itu biasanya kalau dilepas dia cenderung kan mau ke kanan atau ke kiri. Tapi kebanyakan memang buangnya ke kiri banyakan. Jadi saya lebih banyak buang ke kiri. Jadi saya jalannya bisa miring. Begitu. Itu oleng. Saya cuma berpikir kapan saya bisa lepas nih. Saya terakhir ke dokter itu saya tanya, "Dok, saya harus makan seumur hidup ya obat?" Frustrasi juga, karena kenapa? Setiap kali ke dokter stres 5 juta, paling enggak kan, 5 juta gitu. 5 juta, setiap bulan tuh kan 5 juta. Kadang obatnya itu kan mahal banget, 3 jutaan lebih. Nah itu buat saya kayak begini, kemudian saya berpikir, coba deh saya memberanikan diri untuk tidak makan. Udah 5 hari ini saya nggak makan obat oleng begitu kan. Saya pikir nggak apalah, biar saya kayaknya udah nggak oleng lagi nih gitu. Nah banyak kadang-kadang perjalanan kehidupan kita juga suka kayak gitu. Ya. Kalau nggak dipegang Roh Kudus, enggak. Oleng kita, pasti miring, pasti itu. Karena memang udah jatuh dalam dosa, gitu loh. Jadi betapa perlunya kita akan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan baik pikirin kita sebelum kita tahu kekurangan-kekurangan kita. Jadi Dia siapkan Roh Kudus agar
hidup kita terus dituntun sampai Tuhan berkerinduan. Akhirnya nak, kamu nyampe ya, supaya apa yang saya lakukan di sana, di sini, di surga tidak sia-sia. Dan kita percaya, sebagai orang percaya itu, sampai saat ini Tuhan siang malam sepanjang waktu berdoa buat kita. Berdoa buat kita. Kalau Tuhan tidak mendoakan kita untuk kepada Bapaknya, gimana kita bisa tahan? Bahkan dikatakan demi kebaikannya dia persingkat waktu. Karena kalau nggak dipersingkat waktu, nggak seorang pun bisa selamat. Itu ayat firman Tuhan. Jadi segala sesuatu Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Nah, kalau kita sudah dapatkan itu dari Tuhan, ya mbok sadarlah. Ya kan, balaslah kasih Tuhan itu dengan apa yang bisa kita lakukan. Bukan yang tidak bisa. Apa yang bisa? Kerjakan buat Tuhan. Yang kedua, jadi saksi. Menjadikan kita saksinya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau. Jadi betapa kita seharusnya di zaman akhir ini memiliki kembali kerinduan untuk dibaptis Roh Kudus. Untuk dipenuhi Roh Kudus. Bagi yang belum dibaptis, dibaptis. Bagi yang sudah dibaptis Roh Kudus, maka dia dipenuhi Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus untuk selanjutnya. Itu memberi kita kuasa. Kuasa kemampuan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kuasa untuk bersaksi tidak malu. Kadang kalau saya ketemu satpam, bagaimana Pak kabar? Kalau yang Islam berkata Alhamdulillah. Orang Islam gak malu berkata Alhamdulillah. Artinya puji Tuhan. Loh, Kristen berani gak kita berkata puji Tuhan saya dalam keadaan baik? Berani kan? Puji Tuhan. Menjadi satu kebiasaan kita untuk berkata demikian. Puji Tuhan saya baik. Ya kalau mau pakai bahasa Arabnya Alhamdulillah. Begitu kan ya. Bisa gak datang? Insya Allah. Jika Tuhan kehendaki. Tapi itu benar diajarkan di Yakobus. Begitu loh. Cuma bahasanya beda. Tapi kita kan ngerti. Bukan berarti kemudian kamu udah disunat ya. Bukan. Itu cuma bahasa. Tapi kita mengerti apa yang kita lakukan. Nah, Tuhan mau jadikan kita saksinya. Dia panggil kita untuk menjadi saksinya. Kalau kita membaca di Yesaya 43 ayatnya yang ke-10 itu, bahwa Tuhan mau jadikan kita saksi-saksinya. Bahwa dialah Allah satu-satunya yang hidup katanya. Dan tidak ada Allah yang lain. Yesaya pasal 43. Dan kita harus menjadi saksi yang meyakinkan bahwa ada Tuhan yang hidup, yang akan menolong setiap pergumulan kehidupan kita. Percaya atau tidak percaya, setiap pergumulan kita berat buat diri kita. Masing-masing. Juga berat buat saya. Enggak bijak kalau kita banding-bandingkan pergumulan saya dengan pergumulan saudara. Karena setiap kita punya kekuatan. Kekuatannya. Bagi orang yang lemah pergumulannya itu baru masalah yang ini aja. Mungkin buat kita ringan. Tapi buat dia begitu berat sekali. Jadi kita tidak biasa menghakimi dan tidak boleh menghakimi orang. Tapi kita coba berempati, belajar. Seperti Tuhan ajarkan rumusan kepada kita kan. Yaitu apa? Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau mau diperbuat oleh orang itu. Kalau kita mau dimengerti, belajarlah mengerti. Kadang-kadang kita menjadi orang yang cuma mau dimengerti. Tapi gak mau mengerti orang. Belajar mengerti satu sama lain. Dengan begitu hubungan kita satu dengan yang lain dan hubungan kita dengan Tuhan juga baik. Belajar mengerti Tuhan. Kenapa Tuhan saya begini? Dan seterusnya. Karena saya meyakini setiap kali waktu Yesus
meninggalkan murid-muridnya. Rasanya ada yang kehilangan. Tapi Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan akan menyertai dengan yang lain. Ternyata Roh Kudus yang kita terima itu adalah lebih berguna bagi kamu katanya. Dan kegunaan ini tentunya bukan untuk diri kita. Tapi ada juga Tuhan mau katakan bahwa pekerjaan yang aku lakukan harus juga kamu lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya ketika saya ada di dunia ini, kamu bisa contoh saya mengerjakan itu buat kamu semua. Buat umat manusia. Dan kalau aku pergi, adakah orang yang mau kuutus menjadi saksiku? Adakah orang yang mau meneruskan pekerjaan yang telah aku lakukan? Sementara aku harus pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi di dunia ini mau gak kita menjadi saksinya meneruskan karya Tuhan di bumi ini. Supaya terus berkesinambungan pekerjaan Tuhan itu. Tidak stop. Kalau pelayan-pelayan di tempat ini semakin lama semakin merosot, memprihatinkan. Saudara nggak tahu betapa sedihnya saya. Merasakan semakin lama semakin merosot. Tapi ketika saya sedih, ada suara yang berkata, bersyukurlah untuk yang masih ada. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk apa yang masih ada. Saudara, saya bersyukur untuk saudara-saudara yang masih ada. Dan saya berdoa biarlah Tuhan terus menolong kita untuk sampai pada akhirnya kita ketemu bersama-sama di surga. Muka-muka yang kita lihat di sini adalah muka-muka yang akan kita ketemu di sana. Tidak ada yang hilang satupun. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dan saya. Saudara, kita dijadikan saksi merupakan sebuah kehormatan. Yang pertama tadi ada pendelegasian. Pendelegasian itu adalah bentuk kepercayaan. Betapa Tuhan kalau percayakan kepada kita itu, kepercayaan itu sungguh berharga. Kalau orang Medan itu modalnya kepercayaan. Kalau orang Medan disakiti, dihianati kepercayaannya itu habis semua. Kata orang Medan loh, yang saya pernah dengar. Jadi kalau ketemu sama bos orang Medan begitu dipercaya, waduh enak banget. Diserahkan semua itu. Tapi begitu tidak dipercaya lagi, habis sudah. Dulu saya pernah ingat banget, saya belajar tentang orang-orang yang ditugaskan sama managing director saya. Waktu yang pertama itu dari Singapura. Orang-orang yang ditugaskan sama bos itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, habis, berhenti pasti. Ada teman saya yang ditugaskan ke luar kota. Waktu ditugaskan ke luar kota, dia tidak menjalankan tugasnya. Dia tidak mau. Gak lama dalam hitungan berapa bulan. Itu pasti keluar, habis. Dan saya tahu itu setiap kali seperti itu. Kita sih senang di sini, masih baik Tuhan ya. Kalau kita gak lakukan itu, Tuhan gak langsung hukum kita. Kalau bos saya seperti itu. Terus suatu ketika saya dapat giliran, ditugaskan, dipanggil. Tujuan bos sih baik. Bos bilang, Paulus, kamu mau makin maju. Saya beri kamu tugas menjadi kepala cabang Medan. Waduh, saya paling susah tuh waktu saya kerja. Jangan sampai saya ditugaskan keluar kota. Kalau saya ditugaskan keluar kota, gimana ini gereja?
memang saya akan dapat sesuatu yang lebih baik. Saya dapat rumah, saya dapat kendaraan, saya dapat segalanya. Tapi yang menjadi keberatan yang orang lain gak tahu kan berkali-kali adalah masalah di gereja ini. Kalau saya tinggalkan, bagaimana? Terus saya bilang sama bos, kalau boleh saya berkarya di Jakarta aja. Terus bos mungkin berpikir saya kurang dapat yang cukup bagus di Medan. Dia bilang kamu bisa pulang pergi. Setahun sekian ditanggung perusahaan. Enggak deh, kalau boleh di Jakarta. Terus atau kalau enggak kamu pikir itu kurang gede. Kamu mau di Surabaya. Saya ditawarin semuanya. Atau kamu pilih mau Surabaya, Semarang. Paling besar di Surabaya cabangnya. Saya bilang kalau boleh. Saya berdoa tuh waktu itu sama Tuhan. Tuhan habis nih, tamat nih saya nih nolak nih. Tamat nih. Tapi kalau boleh Tuhan saya masih di Jakarta. Tapi puji Tuhan loh, selamat. Karena Tuhan lihat niat saya kan. Bukan karena yang lain-lain. Bukan karena takut ditinggalkan siapa. Tapi saya pikir Gunung Sari masih jadi beban buat saya. Kan saya pernah katakan ketika saya terakhir dilamar sama headhunter, konsultan untuk rekrutmen untuk jadi direktur malah di perusahaan mes lain. Saya sempat menolak terakhir yang sebelum Yona meninggal. Saya cuma berpikir cuma satu, karena Kavina waktu itu sudah tidak ada. Kalau saya kerja baru kerja terus ada jemaat yang meninggal, tapi puji Tuhan sih gara-gara itu jadi pada panjang umur, gak meninggal gitu loh. Gara-gara saya nolak gitu kan, gitu loh, pada panjang umur. Ya waktu itu saya pikir, waduh kalau enggak, saya gak bisa kan izin. Kalau baru-baru apalagi udah di posisi yang tinggi. Kadang ada penyesalan belakangan, tapi saya pikir ya sudahlah. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita jadi saksi di mana aja. Ada kepercayaan ini harus diterima dengan satu pengertian, wah ini adalah satu kesempatan buat kita untuk membuktikan saya dapat dipercayai. Menjadi saksi itu mungkin kita gak pandai berbicara, tapi kehidupan kita aja refleksikan. Jadi model, jadi contoh. Jangan cari model. Kamu adalah modelnya. Kebanyakan orang cari model. Siapa yang bisa saya tiru? Justru saya dengan kesadaran tinggi loh. Kan saya besar dari anak laki satu-satunya itu punya kesadaran sendiri. Bahwa saya ini laki-laki satu-satunya di rumah, di keluarga. Saya itu pasti diharapkan sama keluarga untuk bisa menjadi orang yang baik. Menjadi sesuatu yang membanggakan buat keluarga. Kesadaran itu sudah timbul dari sejak saya kecil di SD. Kecil, itu kesadaran terbangun dalam diri saya. Sehingga saya bawa diri untuk bisa mengangkat derajat keluarga. Kalau saudara juga punya kesadaran itu, panggilan itu bahwa betapa baiknya Tuhan, saudara punya kesadaran sendiri pribadi, masing-masing jemaat ini bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam diri saya. Itu satu tekad yang mulia. Bagaimana saya bisa menjadi sebuah saksi Alkitab yang terbuka sehingga orang lain melihat saya bisa melihat Tuhan di dalam saya. Bukan justru mempertanyakan ada Tuhan enggak masih di dalam dirinya. Masih ada Tuhankah di dalam diri kita? Itu satu kepercayaan yang luar biasa. Kedua, Tuhan jadikan kita saksi itu merupakan pemberdayaan kita. Kita nggak nganggurin, kita nggak dibiarkan. Orang yang pinter, bahasa Inggris saya pinter loh dulu. Saya bilang dulu, kenapa? Saya ragu sekarang. Karena dulu saya ngomong mahir. Udah pada tingkat itu maksud saya. Tertulis maupun
Berbicara saya sudah enak. Jadi saya nggak punya, awal-awal pasti tentunya berat buat saya. Yang buat saya pernah bersaksi stresnya saya itu ketika saya ikuti training di Kuala Lumpur, itu nggak pernah saya lupa. Ketika saya ikut seluruh dunia hadir pada waktu itu di APL, di mana training dalam bahasa Inggris, yang training dari orang Amerika, training dalam bahasa Inggris, dan saya harus presentasi karena train the trainer, jadi melatih saya untuk menjadi trainer lagi. Jadi saya harus presentasikan apa yang diajarkan. Dan berbicara di hadapan banyak orang, bos-bos, dan itu dalam bahasa Inggris. Itu bukan mudah, buat saya stres luar biasa. Saya akui itu. 10 hari saya di luar negeri, di Singapura dan di Bangkok. Saya diajar, digembleng, tapi sepulang itu yang jadi lebih berat lagi. Karena sepulang saya harus ngajarin seluruh perusahaan dan grup perusahaan. Jadi nggak cuma perusahaan di mana saya kerja, tapi grupnya juga yang lain. Dan saya harus presentasi ngajar itu dalam bahasa Inggris. Dan selama 2 hari ngajarnya. Jadi 2 hari sepanjang pagi sampai sore berbicaranya bahasa Inggris, menceritakan, mengeksplain, menjelaskan secara bahasa Inggris. Itu luar biasa. Stres luar biasa. Tapi puji Tuhan saya bisa lewati itu karena ada Tuhan. Sekali lagi saya akui kalau bukan karena Tuhan gak bisa. Tapi waktu saya terima semua kayak tadi, saya latih, saya terbiasa. Itu kan saya bisa karena biasa. Nah saya mau katakan dari ini, kalau saudara sekarang punya kemampuan, karunia, talenta yang Tuhan beri, gak diasah, gak terus diberdayakan, hilang, benar hilang. Jangan sampai. Jadi saudara-saudara, yuk mari berdayakan apa yang ada pada kita. Jangan pendam talenta yang Tuhan beri. Mari berdayakan itu. Kita punya berapa banyak? 1 kah? Cuma satu-satunya. Pertahankan itu, berdayakan. 2, 5, lakukan itu. Karena itu Tuhan mau berdayakan saya dan saudara. Kemampuan kita untuk berbicara, lakukan berbicara. Kemampuan kita untuk mendengar, lakukan itu sebagai pendengar yang baik. Karena ada banyak orang membutuhkan pendengar-pendengar yang baik. Dan apapun juga kalau kita bisa berdoa, lakukan doa kita. Bahwa saya punya talenta jadi pendoa. It's okay. Saya talenta ngepel, ya bagus. Bersihkan, karena dia begitu ngepel bersih sob. Saudara-saudara lakukan itu ya. Kita adalah representasi Tuhan Yesus yang harus meneruskan karya penyelamatannya pasca kenaikan Yesus ke surga. Jadi ini yang saya ingatkan. Yuk kita berdayakan hidup kita. Ya. Kalau Simon Petrus, rekan-rekan Thomas yang lainnya pernah akhirnya menangkap ikan, baca di kitab Yohanes pasal 21 kalau nggak salah. Itu kitab pasal terakhir. Ya, dia nangkap ikan nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Kalau kembali kepada kegiatan hidup kita yang awal lama-lama, kita tidak lebih baik, kita nggak lebih berhasil. Tapi puji Tuhan Yesus dengan penuh kasih datang menampakkan diri di pantai Tiberias. Terus ditanya sama Tuhan, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Gak ada yang bisa kita beri buat Tuhan. Menyedihkan sekali. Akhirnya Tuhan bilang dengan penuh kasih, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dapat banyak itu. Ada Tuhan, ada keberhasilan. Menjauh dari Tuhan tidak menjadi lebih baik. Sekali lagi, yuk mari kita lebih dekatkan diri dengan Tuhan. Yang ketiga terakhir, apa? Kenaikan Yesus mengingatkan kita akan kedatangannya yang kedua. Tadi kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Sebagaimana engkau melihat ia naik ke surga, ia juga akan nanti datang kembali. Dan kalau Yesus sudah menyelesaikan segalanya, dia juga pasti akan datang kembali. Untuk menjemput kita agar tujuan akhirnya
mengembalikan kita kepada komunitasnya Tuhan. Komunitasnya Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Supaya di mana aku ada, kamu berada. Hai anak-anak, di manakah engkau? Dikatakan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam, di manakah engkau? Adam yang tadinya bersama dengan Tuhan kemudian menjauh, takut melarikan diri, bersembunyi. Tuhan tetap mencari. Jemaat Tuhan yang mungkin sudah sekian lama karena pandemi ini akhirnya selalu harus berada di rumah. Saya ingatkan kembali, jaga kerohanian kita kan. Enggak salah kita ikuti live streaming. Tapi jagalah kerohanian kita. Kemarin saya sudah ingatkan, jangan padamkan roh. Ya, Yesus itu datang kembali, menggambarkan bahwa ada satu tanggung jawab. Ada satu tanggung jawab yang melekat pada kita. Berkali-kali dia mengumpamakan hal kerajaan surga adalah seumpama begini. Yang artinya memberikan satu tanggung jawab kepada orang yang dia pergi tuannya untuk meninggalkan sesuatu kepercayaan kepada orang-orang yang ada ditinggalkannya. Nah, kepercayaan ini harus dibuktikan. Sampai pada akhirnya Tuhan berkata kalau dia nanti datang, adakah dia masih jumpai iman di bumi ini? Rasul Paulus mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan. Aku telah memelihara iman. Memelihara. Jagalah iman kita agar tidak tergerus, tidak termakan, terkikis dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Kita berada di ujung sekali lagi, ujung dari akhir zaman, ujungnya dari akhir zaman. Kita nggak tahu kapan waktunya. Karena segala sesuatu yang terjadi seperti pandemi ini tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Tidak pernah ada orang yang bisa membayangkan seluruh dunia saat ini dilanda sedemikian rupa. Luar biasa. Dan kita hidup dapat kesempatan di masa ini. Dulu di tahun 1900-an itu ada pandemi influenza. Juga melanda dunia. Kita belum hadir, belum merasakan. Tapi kita sekarang merasakan di sini. Dan di sini kita diperhadapkan dengan berbagai hal. Bayangkan India yang sekian banyak meninggal. Itu orang yang menyembah patung loh. Nyembah patung. Berapa banyak penghuni neraka yang setiap jam akan datang. Mati. Kasihan mereka. Mereka belum percaya. Kita yakin karena cuma satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan beriman kepada Yesus. Kalau tidak beriman mereka mati dalam kematian kekal. Berapa banyak penghuni neraka. Nah saudara-saudara, saya dan saudara masih punya iman sekecil apapun saat ini. Masih yang tersisa, ayo jangan sampai padam. Bulu yang terkulai, apa tuh? Tidak dipatahkan. Kan? Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Betapa baiknya Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan tidak mau lakukan hal itu, jangan kita yang matiin sendiri. Yuk bangkit, sekali lagi. Bangkit, kenaikan Yesus yang pertama tadi, demi kepentingan saya dan saudara. Untuk siapkan surga bagi kita, dan Roh Kudus diutus untuk menyiapkan kita bagi surga nanti. Yang kedua, Tuhan kasih kepercayaan kepada kita, pendelegasian dan memberdayakan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Representasi wakil Tuhan. Wakil Tuhan itu luar biasa. Kalau saya hadir untuk mewakili sesuatu, wah itu luar biasa. Karena kehadiran kita sebagai wakil itu sama dengan mewakili kehadiran orang yang diwakili. Jadi kita hadir sebagai orang yang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ingat
Yesus saat ini tidak ada bersama dengan kita, tapi dia pasti datang kembali. Dan ketika dia datang, sudahkah kita siap untuk dapat menyambutnya? Kiranya Tuhan menolong kita sampai akhir perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita bangkit diri. Sudahkah kita siap sedia?